Jadi skenario 2 putaran nampaknya sudah nggak bisa lagi dipaksakan kalau ngelihat dari hasil rekapitulasi tingkat kecamatan. Partai Coklat yang canggih sekalipun, secanggih-canggihnya, ternyata ya harus bertekuk lutut di hadapan kader-kader para banteng di Jakarta gitu. Selamat malam semuanya. Hari ini rekapitulasi Pilgub Jakarta sudah resmi selesai sampai di tingkat kecamatan, dan hasilnya ini kurang lebih sama seperti quick count dari semua lembaga survei ataupun real count KPU berdasarkan formulir C1. Nggak banyak perubahan. Kalaupun ada perbedaan, itu suaranya hanya hitungan jari lah perbedaannya. Tapi selebihnya ini kurang lebih sama, di mana Ridwan Kamil itu hanya menang di 2 kecamatan. Jadi bukan 2 putaran gitu ya, tapi 2 kecamatan. Jadi Ridwan Kamil itu hanya menang di Pasar Rebo dan Cilincing. Di Pasar Rebo itu Ridwan Kamil menang dengan perolehan suara 45.601 suara, sementara Pramono itu angkanya 40.046 suara. Jadi ada selisih sekitar 5.600 suara. Di Cilincing ini sangat sengit sekali, perbedaannya tipis, tapi Ridwan Kamil unggul dengan perolehan 71.793 suara, sementara Pramono itu 70.208 suara, hanya beda sekitar 1.700-an suara gitu ya. Jadi selebihnya dari 44 kecamatan yang ada di Jakarta seluruhnya dimenangkan oleh Pramono dan Rano Karno. Jadi Ridwan Kamil cuma menang di 2 kecamatan tadi. 42 sisanya full Pramono dan Rano Karno. Jadi ya wajar kalau kemudian Pramono bisa menang di Pilgub Jakarta, karena memang sudah bisa memenangkan di semua kecamatan dan hanya kalah 2 gitu. Dan paling tinggi selisihnya itu di Kecamatan Grogol Petamburan. Wah, ini basisnya kelompok Rizik dan kawan-kawan gitu ya. Ridwan Kamil hanya mendapatkan 29.312 suara, sementara Pramono mendapatkan 50.359 suara. Jadi bedanya itu sudah lebih dari 20.000 sendiri dari satu kecamatan. Lalu di Durensawit Ridwan Kamil hanya mendapatkan 70.721 suara, sementara Pramono itu mendapatkan 97.218. Jadi dari sini saja, dari 2 kecamatan ini saja itu bedanya sudah lebih dari 40.000 suara. Lalu di Pulau Gadung juga ada selisih lumayan, yakni Ridwan Kamil mendapatkan 44.615 suara, sementara Pramono mendapatkan 65.205 suara. Sementara sisanya nggak perlu saya baca, tapi pada intinya semua kecamatan yang ada di Jakarta itu dimenangkan oleh Pramono dan Rano Karno, dan hanya kalah di 2 kecamatan tadi. Katakanlah cuma 1 lah yang kalah gitu ya. Yang Cilincing itu kan bedanya tipis sekali, cuma 1.000 gitu ya. Sementara di sisa lainnya, di 42 kecamatan lainnya, selisihnya itu di atas 5.000 semua untuk kemenangan Pramono dan Rano Karno, dengan selisih secara total mencapai 465.079 suara. Ini resmi rekapitulasi tingkat kecamatan, sehingga dengan begini seharusnya ini sudah sangat cukup bagi Pramono dan Rano Karno untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta selanjutnya, karena sudah menang cukup dengan 1 putaran saja. Ya mestinya suara ini yang sudah direkapitulasi tingkat kecamatan ini ya sudah sah, sudah selesai gitu ya. Kalau soal formulir C1 kan ya bisa saja berubah gitu ya. Rekapitulasi bisa terjadi sengketa dan sebagainya, tapi ini sudah sampai di rekapitulasi tingkat kecamatan, sudah selesai. Memang masih akan naik ke tingkat kota, tapi ya biasanya ini nggak banyak perubahan, karena kalau dari quick count ya sudah disebutkan sesuai dengan hasil real count formulir C1, dan di rekapitulasi tingkat kecamatan juga sudah sesuai gitu ya. Ini sejalan semuanya, maka di tingkat kota dan seterusnya seharusnya ini tidak terlalu banyak perubahan. Kalaupun ada perubahan gitu ya, ini paling ya sekali lagi hanya hitungan jari saja gitu. Jadi kalau ada kalaupun ada perubahan nantinya, itu mungkin hanya bisa dilakukan oleh penghutang ulang atau pemilu ulang di beberapa TPS.
yaitu PSU gitu ya, pemungutan suara ulang di beberapa TPS yang dianggap bermasalah atau dipermasalahkan oleh kubu Ridwan Kamil, entah karena alasan curang dan sebagainya, pelanggaran-pelanggaran biasanya. Ya itu perlu dibuktikan kalau untuk kemudian mau melaksanakan pemilihan ulang. Tapi dengan suara yang sudah sebesar itu gitu ya, menang di 42 kecamatan, hanya 2 kecamatan saja yang bisa dimenangkan oleh Ridwan Kamil, itu pun satunya selisihnya sangat tipis sekali, maka peluang Ridwan Kamil untuk bisa memenangkan atau bisa memaksakan Pilgub Jakarta 2 putaran itu hanya di 1 kecamatan gitu. Karena Ridwan Kamil hanya unggul di 2 kecamatan, tapi satunya ini di Cilincing itu tipis sekali. Sehingga kalau di daerah ini, di Cilincing, di Kecamatan Cilincing itu mau dilakukan pemilu ulang, itu kayaknya berisiko gitu. Bisa jadi Ridwan Kamil malah tambah kalah di sana. Yang sebelumnya unggul 1.300-an bisa jadi malah kalah gitu kan. Jadi peluang Ridwan Kamil untuk bisa memaksakan Pilgub menjadi 2 putaran itu hanya bisa dilakukan dengan melakukan operasi memaksakan beberapa TPS di Kecamatan Pasar Rebo untuk dilakukan pemilu ulang. Jadi ya nggak tahu gitu ya di TPS yang berapa yang sekiranya Ridwan Kamil masih bisa bersaing dengan sengit, itu mungkin bisa diulang dengan harapan Ridwan Kamil bisa mendapatkan perolehan atau tambahan suara. Karena kalau diadakan PSU di tempat kecamatan yang lain, selain di Pasar Rebo, kayaknya sulit karena semuanya menjadi basis dari Pramono dan Rano Karno. Nanti bisa-bisa malah tambah kalah. Nah, di situasi yang seperti sekarang, di tingkat rekapitulasi tingkat kecamatan yang kemudian bisa dimenangkan oleh Pramono dan Rano Karno, nampaknya suasananya atau aura-auranya ini kelompok Partai Coklat sudah angkat tangan. Karena mereka kan memaksakan untuk bisa 2 putaran. Tapi kalau rekapitulasinya sudah muncul seperti ini, di 42 kecamatan Pramono unggul dan hanya 2 kecamatan Ridwan Kamil itu bisa unggul, ini kan nampaknya Partai Coklatnya juga sudah kabur. Udah nggak bisa, ampun gitu kan. Mau maksa gimana gitu. Ya beda misalkan dari 44 kecamatan Ridwan Kamil menang di 20 kecamatan misalkan. Itu ya wajar kalau kemudian terjadi 2 putaran. Ini enggak nih. Ridwan Kamil cuma menang 2. Pramono 42. Gimana caranya mau 2 putaran? Sehingga skenario atau upaya-upaya untuk memaksakan 2 putaran nampaknya tidak berjalan setidaknya sampai sekarang. Karena kalau itu kemudian mau dipaksakan di rekapitulasi tingkat kota, nampaknya itu akan sangat-sangat berisiko sekali ketika semua sorot media dan masyarakat ini sekarang sudah memperhatikan hasil dari rekapitulasi yang dilakukan oleh KPUD Jakarta. Dan kalau sampai kemudian ini dipaksakan 2 putaran, maka ya ada konsekuensi gitu. Mungkin nanti ada keributan, chaos, gesekan, dan itu menyangkut soal keamanan nasional. Dan yang dirugikan, yang paling dirugikan adalah Presiden Prabowo. Karena kalau Pramono yang menang, Presiden Prabowo ya biasa aja. Ridwan Kamil kalah ya terserah gitu ya. Tapi kalau dipaksakan 2 putaran dan kemudian ada gesekan, yang paling dirugikan Prabowo. Jadi dalam situasi seperti sekarang, nampaknya Presiden Prabowo juga harus turun tangan untuk menyelesaikan skenario-skenario atau upaya-upaya untuk memaksakan 2 putaran ini gitu. Karena kalau rekapitulasi tingkat kecamatan sudah selesai, maka ya seharusnya di tingkat kota dan provinsi ini hanya soal waktu saja gitu. Pastinya akan kurang lebih sama seperti yang sudah dilakukan di tingkat kecamatan. Bahwa kemudian ada pihak-pihak yang mencoba untuk memaksakan pemilihan ulang di beberapa TPS atau kecamatan, ya seharusnya itu tidak bisa kemudian mengubah perolehan suara yang sudah sangat-sangat luar biasa signifikan ini gitu. Karena perbedaan atau gap antara Ridwan Kamil dengan Pramono Anung itu sudah di atas 460.000 suara. Kalaupun mau memaksakan 2 putaran gitu ya, itu artinya ada lebih dari sekitar 2.700 suara dari Pramono Anung yang harus dicuri dan diambil untuk dipindahkan ke Ridwan Kamil ataupun Dharma Pangrekun. Masalahnya ini udah sulit gitu. Kalau dari formulir C1 ke tingkat rekapitulasi tingkat kecamatan itu mungkin masih bisa diotak-atik gitu.
Tapi kalau sudah dari tingkat kecamatan sudah selesai, rekapitulasinya sudah selesai, ya apa yang mau diotak-atik lagi gitu. Mau pemilihan ulang juga susah gitu. Dari 44 kecamatan cuma 2 dia menang. Mau milih yang mana? Mau milih TPS yang mana gitu ya? Untuk memaksakan kemenangan. kan udah nggak bisa. Jadi ya bagi saya ini hanya soal waktu saja gitu ya. Dan bagi Presiden Prabowo jelas lebih menguntungkan kalau mendorong dan mendukung agar Pilgub Jakarta ini cepat selesai cukup dengan 1 putaran. Karena kalau 2 putaran ada risiko, dan kemudian risiko lainnya kalau Ridwan Kamil yang menang itu bisa menjadi lawannya di Pilpres 2029. Dengan kecentilan Ridwan Kamil di sosial media yang sangat ceriwis, cerewet sekali, yang atraktif sekali dengan kata-kata dan kalimat-kalimat yang disukai oleh followersnya gitu ya, itu ya cukup mengancam bagi Presiden Prabowo di 2029. Berbeda halnya dengan Pramono Anung yang memang orang pekerja keras gitu ya, yang tidak mencari elektabilitas, tapi sekali kerja langsung menang. Jadi ya selamat kepada Ridwan Kamil yang sudah menang di 2 kecamatan, dan selamat kepada Pramono dan Rano Karno yang sudah menang di 42 kecamatan. Jelas bedanya, meskipun di belakang ada 2-nya juga. Ini jangan-jangan yang menang Dharma Pangrekun 2 gitu kan. Jadi skenario 2 putaran nampaknya sudah nggak bisa lagi dipaksakan kalau ngelihat dari hasil rekapitulasi tingkat kecamatan. Partai Coklat yang canggih sekalipun, secanggih-canggihnya, ternyata ya harus bertekuk lutut di hadapan kader-kader para banteng di Jakarta gitu. Karena ya kader-kader juga menjaga, relawan-relawan dari lintas partai juga ikut menjaga, sehingga rasanya nggak mudah untuk kemudian mengambil suara sebanyak itu atau mengurangi suara Pramono lebih dari 2.000 suara. Kalau cuma 10-30 suara itu mungkin masih memungkinkan lah untuk diotak-atik dari tingkat kecamatan sampai kota. Tapi kalau sampai 2.000 suara kayaknya nggak mungkin. Dan saya punya prediksi, saya nggak tahu ini prediksinya akan terjadi atau enggak, tapi sehebat-hebatnya Partai Coklat dengan segala logistik dan intimidasinya, sehebat-hebatnya mereka, dari tingkat rekapitulasi tingkat kecamatan sampai kota, yang mungkin mereka bisa ubah, mungkin gitu ya, maksimal itu hanya sekitar ratusan suara atau 1.000 suara. Paling mentok 1.000 lah gitu ya. Sehingga kalau dari rekapitulasi tingkat kecamatan ini disampaikan bahwa kemenangan Pramono mencapai 50,07%, maka hasil akhirnya nanti di tingkat provinsi atau diresmikan oleh pihak KPU mungkin akan ada sedikit pengurangan sampai di 50,04. Tetap aja menang, tetap 1 putaran gitu ya. Karena sekali lagi 50 plus 1 itu maksudnya 50% plus 1 suara, bukan 1%. Sampai sekarang masih banyak yang salah paham soal ini. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.